Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Gilang Purnama. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membawakan sebuah dongeng Nusantara yang sudah tidak asing lagi. Judulnya adalah Malin Kundang. Dikisahkan pada suatu hari di sebuah desa nelayan, hiduplah seorang anak dengan ibunya yang sudah tua. Mereka hidupnya susah, miskin. Kemudian Malin Kundang ini sebetulnya adalah seorang anak yang pintar, tapi dia ini agak nakal. Pernah pada suatu hari dia mengejar-ngejar seekor ayam menggunakan sapu, hingga kemudian dia terjatuh. Nah, dia terjatuh, kemudian lengannya mengenai sebuah batu hingga menimbulkan goresan atau bekas luka, dan si lukanya ini tidak bisa hilang, jadi permanen, ada terus bekas lukanya. Nah, lalu di kemudian hari, Malin Kundang merasa tidak bisa hidup susah terus. Dia ingin ada perubahan dalam kehidupannya dan kehidupan keluarganya agar lebih baik. Lalu Malin Kundang ini meminta izin kepada ibunya untuk merantau agar mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan yang lebih banyak, lebih baik, hingga kaya raya. Nah, tapi si ibunya awalnya tidak mengizinkan. Tapi karena Malin Kundang memaksa, akhirnya dengan berat hati ibunya pun mengizinkan Malin Kundang untuk pergi. Nah, akhirnya Malin Kundang pergi dengan kapal hiar. Berbagai rintangan ia lalui hingga sampailah dia di sebuah desa. Nah, di desa tersebut dia memulai usaha dagang sebagai pedagang kecil. Nah, lama-kelamaan usahanya terus berkembang, terus maju. Kemudian dia menjadi seorang yang sangat kaya. Nah, di sana dia pun mempersunting seorang wanita dan menikahinya. Nah, dengan usaha dagang dia yang semakin maju ini, dia pun memiliki banyak sekali kapal layar dengan anak buah kapalnya. Nah, ketenaran Malin Kundang ini yang sudah menjadi juragan atau saudagar terdengar ke banyak daerah. Kemudian terdengar pula sampai ke desa asalnya, dan ibunya pun mengetahui hal tersebut. Nah, ibunya yang sudah sangat merindukan Malin Kundang selalu pergi ke dermaga dengan harapan anaknya itu pulang atau setidaknya bisa memberi kabar. Namun Malin Kundang tak pernah sekalipun memberi kabar, apalagi pulang. Nah, kemudian pada suatu hari, Malin Kundang bersama anak buahnya atau pengawalnya dan juga dengan istrinya mengunjungi sebuah desa yang letaknya tidak jauh dari desa tempat tinggal dia. Nah, di sana dia disambut oleh banyak orang, penduduk desa setempat. Kemudian ibunya ternyata ada di situ. Nah, ibunya menyelinap-nyelinap, kemudian melihat sang saudagar itu dengan pakaian rapi, dengan badan yang gagah. Awalnya sang ibu tidak percaya bahwa itu adalah anaknya yaitu Malin Kundang. Namun ternyata ketika melihat bekas luka yang ada di tangannya, kemudian sang ibu meyakini bahwa pemuda yang gagah tersebut, sang saudagar tersebut adalah anak kandungnya. Dan seketika
sang ibu menghampiri Malin Kundang, kemudian langsung memeluknya dan berkata, "Anakku Malin Kundang, kemana saja kau nak? Ibu sangat merindukanmu," kata sang ibu. Nah, lalu Malin Kundang terkaget, kemudian menjawab, "Siapa kamu? Kamu bukan ibuku. Ibuku bukan orang miskin dengan pakaian lusuh seperti kamu. Pergi!" Dengan kasar sambil mendorong badan sang ibu hingga tersungkur ke tanah. Sebetulnya Malin Kundang tahu bahwa wanita tua itu adalah ibu kandungnya, tetapi ia merasa malu kepada sang istri dan kepada para pengawalnya jika mereka tahu bahwa ternyata ibunya adalah seorang yang miskin. Nah, kemudian Malin Kundang pergi dan ibunya sangat kecewa, sangat sedih. Kemudian sang ibu berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku sungguh kecewa. Ternyata anakku memperlakukanku seperti ini. Malin Kundang, dasar kau anak durhaka. Kukutuk kau jadi batu." Begitu sang ibu mendoakan Malin Kundang. Kemudian seketika muncul sebuah cahaya dari langit dan mengenai Malin Kundang, dan saat itu juga Malin Kundang tiba-tiba tidak bisa bergerak, badannya kaku dan berubah menjadi batu. Nah, demikianlah cerita atau dongeng yang berjudul Malin Kundang. Hikmah yang bisa diambil dari dongeng ini adalah kita harus selalu berbakti kepada orang tua kita. Jangan sampai kita melukai atau menyakiti orang tua kita, apalagi sampai durhaka kepada orang tua kita, apalagi kepada ibu kita. Karena durhaka kepada orang tua adalah termasuk salah satu dosa besar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.